Besti, atap rumah jadi sasaran hewan berkeliaran. Tapi kalau atap asbes bisa mengancam warga nggak ya? Selengkapnya ada di Cek Fakta nih. Kayaknya Rumbia deh. Ijuk. Yang kayak buat nyapu gitu, hitam-hitam. Ijuk. Besti, begini nih penampakan sebagian besar permukiman di Jakarta. Kalau dari atas begini sih terlihat banyak rumah yang masih beratapkan asbes ya Besti. FYI aja, kalau asbes ini memang dikenal jadi material bangunan yang ekonomis ya. Karena harganya inilah asbes banyak dipakai masyarakat sebagai atap rumah. Padahal infonya nih Besti, asbes sudah dilarang penggunaannya lantaran berbahaya bagi kesehatan. Daripada bingung-bingung, langsung aja kita cek faktanya yuk. Besti, permukiman warga yang bakal kita cek faktanya lokasinya ada di Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kabarnya sih warga satu RT tuh rumahnya benar-benar beratapkan asbes loh Besti, OMG. Nah, pas banget nih ada warga yang lagi benerin atap asbesnya Besti. Kita lihat yuk kayak gimana sih konsep atap asbesnya. Ini kalau bocor segini, apa namanya retak segini tuh bisa bocor gak sih? Kalau retak segini sih bisa, cuman nggak banyak dia. Cuma nggak banyak ya. Pak, ini kan kita kerasa ya kalau kayak gini kan berdebu banget ya. Iya. Emang kalau atap asbes tuh seberdebu itu? Ya begitulah, cuman nggak begitu banyak, hanya serpian-serpian aja kalau dipegang. Ya, selain murah, perawatan asbes terbilang mudah Besti. Kayak si bapak tadi tuh, kalau ada bagian asbes yang retak bisa langsung ditambal aja pakai pelapis anti bocor. Beda banget sama genteng yang kalau bocor perbaikannya tuh harus mengganti genteng lama dengan genteng yang baru. OMG. Rumah lainnya yang juga pakai asbes sebut saja rumah Bu Esti ya Besti. Rumahnya berlantai 2 ini pakai atap asbes juga di lantai atas. Kalau area di bawah sih cukup sang empunya rumah cukup penambah plafon atau Eternit ya Besti. Jadi agak ademan gitu. Tapi coba kita cek lantai 2 ya. Kira-kira sepanas apa ya di sana? Ya paling kita mah turun ke bawah karena pipe kita sudah aja. Nah ini kata ibu kalau siang dinyalain kipas percuma ya? Cuma kalau Nyobain coba. Coba kita nyalain, nah itu kipasnya tuh Besti ya. Di atas. Oh iya. Wah, jadi apa karena anginnya itu panas? Kalau siang-siang jadi nyalain kipasnya malah tambah panas. Iya. Anginnya angin panas. Ya wajar aja ya Besti kalau panasnya bisa sampai segininya karena faktanya material asbes punya sifat yang menyerap dan menahan panas. Bahkan asbes juga dikenal sebagai penghantar atau konduktor panas yang sangat baik. OMG. Justru lebih kerasa adem kalau di luar. Kalau misalnya di dalam sini tuh justru lebih panas. Kalau diperhatiin lebih detail, kondisi atap asbes di rumah Bu Esti ini punya banyak tambalannya Besti. Tambalan inilah yang bisa jadi kuncian warga buat menutup area asbes yang bocor. Lihat aja tuh tambalan asbes ya Besti, lumayan panjang ya. Ini bocor. Iya betul. Cara nambelnya adalah dikasih asbes lagi. Masih habis lagi, habis pakai semen nggak bisa bocor lagi. Tapi uniknya, selama 10 tahun tinggal di rumah yang beratapkan asbes, Bu Esti nggak pernah mengalami keluhan kesehatan sama sekali loh. Apalagi soal masalah pernafasan. Aman-aman aja tuh Besti. Alhamdulillah kalau masalah paru-paru mah enggak. Mm-mm. Cuman ya kadang ya bau doang gitu. Baunya tuh bau apa nih? Bau laut. Bau laut ya. Kadang begitu. Saya batuk jarang. Mm-mm. Cuman kalau lagi musim batuk ya kadang ya batuk. Just info aja Besti, karena makin siang rumah asbes bakal makin panas, so disarankan jangan bangun kesiangan ya. Kalau bangun kesiangan paling jam 8:30 udah panas. 8:30 udah panas? Iya. Itu kesiangan? Iya. Biasanya paling enak harusnya bangun jam berapa? Jam 7.
Jam 7? Iya, jam 7 udah turun. Yap, atap sih boleh asbes ya Besti, tapi ternyata dengan beratap asbes ini warga rame-rame bikin tabungan air hujan Besti. Air hujan yang mengalir dari atap asbes bakal lanjut mengalir pakai selang panjang dan ditampung dalam sebuah drum. Salah satunya seperti yang diaplikasikan pada rumah Bu Esti ini Besti. Selain Bu Esti, ada juga nih Ibu Tuti. Ya, walau fasilitas air PDAM sudah masuk sejak 2021 lalu, Bu Tuti tetap gaspol Besti buat manfaatin tedahan hujan dari atap asbes rumahnya, terutama di saat musim penghujan nanti. Kenapa harus nampung? Nggak jalan. Oh, sering mati juga. Kecil. Biar kata cuma tampungan air hujan, tapi air ini berfaedah banget loh Besti untuk kebutuhan rumah tangga. Sebut aja untuk mencuci piring dan juga mencuci pakaian. Tapi catat ya Besti, penggunaan air hujan yang ditampung dari atap bisa berpotensi terkontaminasi. Mulai dari terkontaminasi material pembuatan atap sampai kotoran hewan. Nah, alasan utama maraknya penggunaan air hujan gak lain dan gak bukan ya Besti, biar ngirit pengeluaran. Ya, lebih nguntungin lah. Kita ibaratnya irit bayar air gitu, nggak kayak sebelumnya. Emang berapa sih Bu kalau air tuh kisarannya bandingannya dengan air hujan dan PAM? 1 bulan bayar hampir 90.000 1 bulan. Kalau air hujan kan gratis. Ya lumayan ya buat mama ya Bu. Sayangnya, informasi tentang bahaya asbes belum sampai nih ke telinga Ibu Tuti. Belum pernah sih, saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar loh. Nah, yang Ibu rasain tapi sejak 10 tahun lalu tuh apa sering batuk gak? Pernah ada keluhan gak Bu kayak gitu-gitu? Nggak ada sih, Nggak? nggak ada. Just info aja Besti, kalau dulu rumah Bu Tuti nggak hanya beratapkan asbes loh Besti, tapi juga berdindingkan asbes. OMG, nggak kebayang panasnya kayak apa itu ya. Beda nih dengan rumah sebelumnya, rumah ini sudah dilapisi plafon Besti, so nggak terpapar asbes secara langsung ya, dan boleh dibilang cukup adem kok Besti. Ademnya karena dibikin Besti, jadi kipasnya banyak. Kalau di rumah biasanya Besti paling berapa sih? 2, ya kan? Di sini ada berapa Ibu? 6. Ada-ada aja deh si ibu. Awas Bu, lama-lama rumahnya jadi toko kipas angin loh. Anyway, masalah asbes gak cuma soal panas nih Besti, tapi serpihan dari asbes ini juga bisa jadi potensi masalah yang serius loh. Nah, kalau lihat pecahan asbes lebih seksama, ternyata asbes ini punya banyak serat halus Besti. Biar cuma serat halus, tapi serat ini juga bisa jadi ancaman loh Besti. OMG. Nah, Besti, serat pada asbes yang kayak gini ini nih, yang kira-kira kalau tertiup angin atau terhirup oleh orang yang ada di dalam rumah itu sangat berbahaya karena bisa melukai paru-paru. Dan bukan tidak mungkin ya kalau misalnya ada pecahan asbes seperti ini mudah sekali tuh terbawa angin atau rontok. Bahaya ya. Yep, yang kepo apa itu penyakit asbetosis, sini merapat Besti. Jadi serat asbes yang berbentuk seperti jarum kalau masuk ke saluran nafas dan mengendap di paru-paru bisa diindikasikan sebagai penyakit asbestosis. Meski banyak negara sudah melarang penggunaan semua bahan asbes, namun di Indonesia belum sepenuhnya dilarang Besti. Hanya sebatas larangan penggunaan jenis asbes biru atau crocidolite. Ya, justru itu asbestosis sebetulnya tidak ada gejala khas. Gejalanya mirip dengan penyakit paru yang lain. Misalnya penyakit paru yang lain, gejala di bidang saluran nafas, batuk. Beberapa orang yang terkena penyakit asbestosis juga menimbulkan keluhan batuk. Kalau dia sudah menimbulkan kecacatan atau fibrosis, luka parut di paru, justru yang terjadi adalah ada kemungkinan mulai menimbulkan rasa sesak atau gangguan bernafas. Intinya sih
Besti, kalau sudah merasa ada gejala pernafasan terlebih setelah bersentuhan dengan debu asbes, segera konsultasi ke dokter ya. Nggak cuma konsul ke dokter nih Besti, penting juga buat cari tahu sumber dari terpaan debu asbes. Bisa dari permukiman, bisa juga dari lingkungan kerja, dan kegiatan yang bersentuhan dengan asbes.